Halo Boeser, Bentang Jawa adalah event ultra cycling unsportive yang dimana peserta harus mandiri dalam segala hal termasuk logistik, navigasi, manajemen tenaga, dan lainnya. Jarak totalnya yaitu 1.500 km dan elevasi 17.000 dimulai dari Pantai Carita, Banten, sampai dengan Banyuwangi. Di 2025, jumlah peserta ada 181 orang, namun cuma 119 finisher yang berhasil menyelesaikan di batas waktu yang ditentukan. Termasuk para om yang ada di sini, yaitu Om Pei dan Om Roni. Biasanya ya om, normalnya orang-orang bakal kaget nih gue sampai 1.500 km. Nah, gimana nih reaksi dari keluarga terdekat waktu tahu Om ini ikut event Bentang Jawa? Pemani dulu boleh? Boleh. Halo semua, selamat sore. Perkenalkan saya Rodi. Kebetulan baru pertama kali ikut event 1.500 km. Untuk nomor turun saya 121. Pertama kali dikasih tahu istri sama kakak beradik ini ya, semuanya pada kaget. Kok berani sejauh ini gitu kan? Kan belum pernah gitu. Tapi dengan keyakinan dan beberapa kali ada udah mulai pernah 600, 800, kenapa kita nggak coba ya? Skip 100 ya. Dan bersyukur saya bisa finish sama 5 hari 18 jam. Om Pei? Penasaran sih sebenarnya dengan Bentang Jawa. Jadi dari awal itu sebenarnya udah pengen ikut, tapi berhubung sulit untuk. Udah pernah daftar ya sebelumnya? Tahun lalu daftar. Tahun lalu kali terima, tahun ini baru. Ya, akhirnya tahun lalu coba untuk daftar dan gak diterima. Baru di tahun 2025 ini keterima dan langsung lapor sama nyonya. Gimana nih mau ikut Bentang Jawa? Ya jaraknya 1.500, elevasinya 17.000. Dia sendiri nggak ngerti elevasi itu apa. Kemana kita cerita aja. Alhamdulillah istri, anak-anak merestui dan disupport serta dibantu doa. Puji syukur kepada Allah yang alhamdulillah berkat rahmatnya, karunia-Nya, nikmatnya, saya dan Om Roni serta ada Om Hari juga ya sebenarnya bisa menyelesaikan event Bentang Jawa kemarin. Ya Om Roni mungkin dengan 138 jam, sementara saya jauh di bawah Om Roni 153 jam dari COT yang ditentukan panitia 160 jam. Jadi masih sisa 156, masih 3 jam lagi. Sebenarnya bisa sih itu untuk cukur rambut atau segala macam, cuman Om udah capek banget Om. Udah pingin dekat-dekat ya. Tinggal 5 menit masuk finish gitu. Tapi emang event ini luar biasa. Dan buat saya, latihannya kemarin nanti aja ditanyain ya Om. Oke Om, seperti yang tadi udah dijelasin di awal nih Om, Bentang Jawa ini kan event sportif ya. Yes. Apa pengalaman yang paling sulit bagi yang Om rasain di sana? Terus, pernah nggak sih Om rasanya jadi pengen nyerah aja di tengah jalan? Karena kan itu lumayan jauh ya Om ya. Dan bagi Om sendiri seperti apa cara mengatasi itu? Siapa dulu? Ini pas saya. Oke. Sebenarnya saya sih ya udah beberapa kali ya ikut event-event ultra di atas 100 kilo. Dan keseharian saya kan cuman sepedahan ke kantor ya. Jaraknya mungkin setiap hari itu bisa 60 kilo pulang pergi ya. Jadi kalau berangkat saya 30 kilo kurang 30 kilo. Dengan berbekal itu dan latihan itu, alhamdulillah saya optimis bisa menyelesaikan Bentang Jawa. Jadi buat teman-teman semuanya nih, kalau kalian rajin baik tuh rajin ke kantor dengan sepeda, kalian juga pasti bisa menyelesaikan Bentang Jawa. Nah, gitu. Jadi dengan berkeyakinan itu saya optimis bisa menyelesaikan Bentang Jawa walaupun saya nggak latihan yang neko-neko, hanya 3 jam nonstop. Biasanya itu kemarin tuh sekitar 2 minggu menjelang event saya nonstop 3 jam ke kantor. Itu aja sih. Nah, tadi pertanyaannya apa? Lupa tuh jadinya gue. Paling sulit. Oh paling sulit ya? Pernah merasa mau nyerah nggak? Ya. Jadi gini Om, sebenarnya itu masalah mindset ya Om ya.
di masalah mindset. Jadi di hari pertama ketika kita masuk Cikotok ya Om, waktu kondisi malam, hujan, sendiri, saya udah berpikir positif di situ karena kita harus punya mindset yang positif. Jadi saya di situ berpikir, gua akan ngadepin rute seperti ini sampai hari Sabtu ke depan, sampai 6 hari ke depan. Berarti ketemu apapun saat itu, gua harus bisa hadapi. Gua nggak boleh minta bantuan orang lain. Udah gua tekankan di dalam pribadi gua dan gua berjanji sama diri sendiri bahwa gua harus bisa begitu. Jadi, ya mau itu nanti ketemu setan, ketemu anjing. Jujur Om, gua takut sama anjing. Ya udah, pokoknya Bismillah. Gua berdoa, gua minta sama Allah dan alhamdulillah direstuin sama Allah, doa gua diijabah. Jadi sepanjang perjalanan itu alhamdulillah nggak ketemu hal-hal yang itu ya yang mistis. Dan beberapa kali ketemu dengan anjing, tapi jujur Om, kemarin itu beberapa kali gua ketemu anjing itu cuek aja Om, kagak ada yang gonggong. Malam biasanya. Malam siang sama. Jadi kalau masih sih ya. Jadi kalau gue ketemu anjing, biasanya kalau gue ketemu anjing itu gue langsung anjing, urbal deh gitu. Itu sering beberapa kali gue ketika gue sendiri ya. Tapi ketika kemarin karena gue udah niatin, gue bikin mindset yang positif, ketemu apapun, termasuk ketemu anjing ya udah, gue jalan aja. Alhamdulillah ketemu anjing juga cuman ngeliat gitu doang, nggak ada biasa kan. Ini kau. Jadi kita harus bikin mindset itu. Tapi yang paling berat buat gue, jemplang. Jadi ketika gue nanjak jemplang itu nggak selesai dari bawah itu jam 11 sampai jemplang itu pokoknya itu tanjakannya nggak habis-habis, gue udah capek, kaki sakit. Ya udah, akhirnya gue tuntun aja. Cuman kan gue karena punya prinsip ya udah gue harus menyelesaikan ini gitu kan. Apa yang harus udah gue mulai. Gue nuntun sampai akhirnya mulai gelap. Disitulah gue pengen nangis, sedih, campur haru. Bisa sampai sini. Ya lo nangis gue Om, di situ nangis. Terus gue itu ada rasa pengen balik lagi Om. Tapi begitu balik lagi, pengen nyerah dong gitu. Pengen nyerah, beneran. Pengen nyerah. Balik lagi, cuman gue mikir jauh. Gue mau terusin, tanjakan masih banyak. Pasti salah dan dosa. Iya, itu yang dibilang sama Warkop DKI dulu. Maju kena, mundur kena gitu. Tapi karena gue, yaudahlah, gue harus tuntaskan ini. Yaudah gue usaha terus dan akhirnya sampai ke Ranupane. Itu sih yang paling berat saat itu sama menjelang finish. Menjelang finish itu berat banget sampai halu berkali-kali gitu. Pokoknya itu. Ya ada beberapa segmen juga. Yang paling seru adalah segmen ketika ngejar CP1. Yo. Itu masih 75 kilo. Waktu CP itu sekitar 4,5 jam. Gue hitung-hitungannya jujur. Gue selalu berhitung kepada bike to work. Selalu kepada sepedahan ke kantor. Gue biasanya kalau ke kantor sekitar 1 jam itu 20 kilo gitu kan, patokannya itu. Tapi di luar tanjak turun dan macam-macam ya, pokoknya patokannya itu. Dan gue mikir 4,5 jam dengan 75, kalau misalkan 1 jam gue dapet 20 kilo gitu kan, berarti berapa tuh kalau 4 jam? 80. Nah 80, tapi kan gue gak tahu ini ada tanjakan apa enggak. Gue gak tahu ya, pokoknya yang gue tahu ini turun terus nanti bakal ketemu tanjakan ya, pokoknya intinya kayak gitu. Ini keburu tapi mepet. Ya akhirnya gue push abis-abisan aja, pokoknya gue sampai CP1. Begitu belok kiri daerah apa tuh, Cidaun ya? Iya. Ya ada Alfa situ. Di situ udah masih dapet nih gue. Ternyata begitu habis belok. Cidaun masih 25 kilo. Ya yang nanjak itulah, yang nanjak tanjakan 7 kilo itu. Daerah apa tuh? Ya pokoknya menuju IP lah, itu ada tanjakan 7 kilo Om. Di situ gue di tembok itu. Bukan, yang sebelum tembok itu Om. Tembok itu kan setelah jembatan, tanjakan 7 kilo. Astagfirullahaladzim. Kira-kira gue kepukul ya kalau gue nuntun gitu. Akhirnya cuman karena gue harus bisa gitu. Terus ya gue mindsetnya pokoknya positif. Gue bisa. Akhirnya gue walaupun gak kuat gue tuntun, jalan cepet. Ada agak landai gue sin lagi. Pokoknya begitu terus sampai selesai tuh 7 kilo tanjakan, mulai turunan baru deh gue udah gaya rosik saat gitu. Lampu nyalain paling terang karena malam kan. Alhamdulillah. Nah sebelum CP itu sempat ada tanjakan tembok ya Om ya. Iya. Itu parah. Pasti setelah jembatan shoot ya. Dan gue nggak tahu posisi CP di mana, gue sempat berhenti. Ada peserta juga, Counter Nongki kasih tahu. Karena masih di depan CP-nya. Masih jauh. Iya masih Om. Udah akhirnya gue lagi. Nah gue masuk CP1 itu setelah Counter Nongki. Jadi gue masuk jam 10 kurang 10.
Masih ada waktu 10 menit. Bukan 10.30. 10 menit. 10 kurang 10, kalau 10.30 berarti gua 40. over COT dong. Alhamdulillah Mas, bisa under COT kalau 10 menit. Kalau Roni? Kalau saya sejak diterima dan Oh, dimakan ya Om ya? beberapa kali ada latihan, saya pikir selama ini saya cuman bisa goes nginep semalam, besokannya udah finish. Saya belum kebayang hari kedua, hari ketiga, hari keempat kayak gimana gitu deh. Nah tapi dengan keyakinan, wah ini bakalan jadi gembel. Karena pasti lagi di badan, nggak mandi, nggak tidur. Saya coba jalanin kan. Nah hari pertama lancar, hari kedua saya sampai ke CP1 itu jam 5 kurang. Masih terang. Karena target saya memang masuk situ sebelum terang dan bersyukur semua tanjakan di sebelum CP itu semua saya naik. Tapi sebab itu kaki saya, lutut saya tuh problem, sempat bengkak waktu setelah CP1. Setelah CP1 malamnya kan saya rencana mau lanjut Pangandaran. Tapi ketemu sama teman katanya jangan ke Pangandaran kalau malam lewat Sancang agak mistis katanya. Ya udah sesampainya, nah dari CP1 menuju Pamempek namanya tuh, itu masih banyak tuh tanjakan tembok. Kalau nggak salah 7-8 kali ya yang curam. Setelah sampai Pamempek hujan deras. Itu malam jam 9 sampai jam 10. Karena saya main-main di CP1 sampai jam setengah 8 baru jalan. Makan malam dulu segala. Soalnya saya buat Enggak, malam. Oh, setengah 8 malam dari Jadi saya kan jam 5 udah masuk. buset. Saya main-main dulu, ngobrol dulu CP1, makan malam dulu, baru jalan. Sampai Pamempek sekitar 2 jam setelah itu hujan deras, jam 10-an, jam 11. Udahlah ngambil kamar tidur. Kaki saya udah mulai terasa nggak nyaman. Oh istirahatkan kaki dulu deh. Nah setelah itu beneran tidur lelap 7 jam. Jadi dari jam 12 kayaknya mulai tidur apa jam 1 itu 12 lah. Sampai jam 7 pagi baru bangun. Jadi kalau gini Om, kalau Om Roni mungkin istirahatnya panjang ya. Kalau gua paling panjang itu di CP1 itulah. Karena gua masuk jam 10 kurang 10, terus biasa ini segala macam makan, ngopi apa segala macam. Masuk hotel di dekat situ CP. Sekitar jam 11-an kali ya, jam 11-an gua masuk, beres-beres. Malum ya, kita kan nggak biasa kayak gitu. Jadi bib itu gua cuci karena kan kehujanan Om. Kan bib dicuci, baju nyuci kan lumayan Om nyuci kayak gitu kan. Sabun rinso yang saja gitu. Selesai itu jemur-jemurin, terus sholat, habis itu baru tidur. Ya mungkin sekitar jam 12 kali tidur, jam 4 bangun, siap-siap, nunggu sholat subuh, habis itu baru jalan. Om Roni nggak tahu di nyampe mana tuh, Pangandaran kali ya? Kan tadinya gini, kita tuh tarik-tarikan kan. Tadinya saya tidur di Pamempek, saya lihat rombongan semua udah lewat nih. Robot COT udah deket aku sih, udah lewat malah. Waktu aku bangun tidur, Lah berarti gua apa lagi Om? ya kalian lu kan udah lewatin gua. Waktu saya pernah lewatin gua dulu. Waktu di Pangandaran kan di telepon Mari kita makan ikan bakar. Oh gua di belakang. Iya tapi nggak jauh. Tapi gua di belakang lu. Tapi waktu gua di Gua nggak pernah. Pamempek ini udah lewat. Gua lihat sepeda lu parkir. Waktu di warung. Sebelum menuju Pangandaran. Nah itu teman-teman. Jadi walaupun kita temenan nih, nggak boleh pun lewat, ya udah lewat aja gitu tuh. Karena ada rulesnya. Jadi Tapi sebenarnya tapi kalau ketemu Iya. sapa ngopi dan nggak ada janjian ya, intinya kita nggak janjian ntar ketemu di sini gitu, nggak janjian nggak apa-apa. di CP1 walaupun saya ada trouble di kaki, tapi saya masih optimis. Saya masih lanjut karena baru Om gua lapar ya Om, nggak apa-apa ya. kayaknya 454 kilo tambah Pamempek sekitar 460. Saya kebut tuh karena udah tidur kan. Saya gowes sepanjang hari sampai malam. Ya adalah rezeki makan tapi nggak tidur ya. Sampai besok pagi, sampai jam 10 itu 10 pagi 10 pagi jam 11 udah di Wonosari. Kilometer 900-an. Nah berarti kan saya dapat hampir 400 kilometer sepanjang Hari 24 jam. 4 jam itu. Iya. Karena enak jalannya. Pangandaran kan lurus, Enggak Om. angin tapi kan mau hujan mendung.
Jadi nggak panas. Nah begitu sampai di sana Wonosari itu cuaca panas banget. Wonosari berarti hari ketiga ya? Hari ketiga udah kilometer 900 lebih. Ya gua lewatin lagi teman-teman tuh. Gua ada di posisi papan tengah di atas dikit, ya kan? Nah Wonosari saya nggak sanggup panas, saya ngambil kamar. Waktu di Pamempek saya cuci celana, cuci baju. Nah di Wonosari saya masukin laundry. Saya telepon laundry, tolong dong yang cepet 4 jam katanya. Jadi saya masuk jam 11, jam 3 udah jadi. Begitu bangun, laundry belum datang. Ternyata jam 4 baru datang. Nah, situ pas sudah datang laundry, saya cari makan menuju Pacitan. Dapat Pacitan, itu udah kilometer 970 kalau nggak salah. Pacitan menuju Ponorogo. Di tengah jalan itu malamnya saya cari makan, ketemu. Itu Pacitan kota paling sepi di Indonesia. Nah, begitu dapat makan hari itu, nggak ada kalau malam. Dia jam 8 malam, jam 9 udah sepi, nggak ada. Saya tanya warganya juga bilang gitu, ini kota paling sepi di Indonesia. Nah, saya kehilangan tenaga. Di situ saya merasa, waduh, masa saya nyerah sih? Ini udah mau 4 digit nih goesnya, 980 sekian gitu. Sampai, pokoknya saya sempat jalan 5 km, saya berhenti. Untungnya banyak saung-saung di jalan, pos jaga warga. Itu saya tidur. Nggak lama, kan cari yang bambu supaya kelihatan lebih bersih. Ternyata saya salah pilih, kalau bambu ada celah-celah, bawahnya masukin dingin gitu kan. Saya bangun lagi. Pokoknya ada pindah-pindah 3 atau 4. Istri saya bangun tidur jam 5 tanya, kenapa kamu cuma dapat 2 kilo? Dari jam 12 malam. Saya nggak ada tenaga, saya bilang. Nah kemudian jam 5-an gitu udah mulai agak terang. Saya bongkar tuh di tempat saya taruh barang. Masih ada suplemen dikasih panitia. Saya nggak usah sebut merek ya. Terus saya minum suplemen itu. Dan tenaga sedikit-sedikit pulih. Saya coba goes lagi. Wah ini udah enak nih. Itu masuk kota Ponorogo. Saya beli obat. Dikasih tahu teman Neorenase sama multivitamin. Saya minum. Udah full lagi tenaga. Optimis lagi. Oh saya pasti bisa finish. Nah itu saya merasa paling berat itu di kilometer hampir 1000 itu sampai saya mendapatkan suplemen baru lanjut. Itu berarti setelah Pacitan loh. Setelah Pacitan, Ponorogo. Itu berat. Jujur Om, itu jalannya flat. Ada yang turun. Tapi di situ sepeda kalau nggak kita goes nggak jalan. Itu Tegalombo. Jalanan turun. Kalau kita nggak goes nggak jalan. Itu menuju Tegalombo ya kan setelah Pacitan. Nah kemarin ada peserta anak teknik juga. Jadi logikanya ini tebing, kiri kanan tebing, nih makanan. Ini kiri makanan, kanan kosong. Kiri kanan ini tebing. Sementara panas itu dari atas. Saya nggak ada mah. Sementara di bawah dingin. Jadi si angin akan mencari udara panas. Jadi otomatis dia akan ke arah kita. Sementara kita ke arah sana walaupun turun. Jadi kita ngelawan angin. Itu sih. Tapi kalau yang malam enggak. Gue lagi siang. Wah itu siang kayak gitu. Dan itu seperti labirin Om, jalurnya. Kayaknya itu aja. Lu malam apalagi nggak kelihatan. Nah, oke Om. Jadi kalau dari Om Pei tadi udah diceritain kayak kalau seandainya kita terus-terusan goes bike to work, itu bakal bisa ngerasain tantangan ini menarik. So, terus satu lagi sih Om. Tadi Om sempat buka cerita juga, alhamdulillah nggak ketemu cerita horor. Tapi dari Om Roni mungkin ketemu nggak? Saya memang selama goes malam dan nggak pernah ketemu. Berantak itu setan sama dia Om. Saya juga yakin memang sama Om Pei juga pemancing, tapi bersyukur juga malam itu semuanya lewat dengan baik saja. Ketemu anjing, dengar suara jauh, tapi dia nggak ke jalan, di pekarangan rumahnya aja gitu. Jadi dia mendengar ada sesuatu yang di Wonosari kali ya. Saya udah lupa, tapi intinya salah satu malam ada. Tapi kalau misalnya kayak lewat kuburan dan biasa aja sih. Kan ada satu titik tuh sebelum Kebumen yang jalannya ditutup. Itu kilometer 740-an kayaknya, 750. Itu jalan ditutup. Nah, paham udah di Orono. Sebelum Kebumen. Yang
Dendles ya? Iya, Dan jalan betul Dendles sebelum Dendles. Nah, itu ditutup dan harus lurus. Begitu jalan yang ditutup harus angkat sepeda. Nah, pas angkat sepeda sebelah kanan kuburan. Tapi kuburannya nggak apa-apa juga, nggak ada masalah apa-apa. Sepanjang kita dengar juga teman-teman di itu juga jarang sih yang ketemu. Tapi ketemu anjing ada. Jadi memang rute BJ tahun ini saya rasa semua teman juga jarang ada problem yang mistis sama ketemu anjing sedikit sekali. Dan kalau tadi Om Roni mungkin cerita banyak tidurnya, enak ya istirahatnya. Kalau gue nggak, gue kebalikannya. Jadi gue sampai Pelabuhan Ratu itu jam 1 malam. Jam 1 malam ada yang ngaret, masih sore. Gue jam 1 malam. Pas maghrib. Jam 1 malam gue ada Indomaret, ada 3 orang tidur, gue nggak kenal siapa. Akhirnya gue berhenti. Itu peserta juga. Peserta juga. Terus akhirnya gue minta izin sama yang jaga, Om, izin ya ke toilet, numpang bersih-bersih, gak bersih-bersih, ganti pakaian segala macem, dah rapi-rapi, buka-buka, ganti pakaian, tidur sekitar jam 2-an, jam 3, pokoknya gue patokannya, gue jam sebelum orang-orang berangkat, gue udah harus berangkat duluan, karena gue merasa gue nih gak kenceng kayak Om Roni atau kayak yang lain-lain gitu, jadi gue emang harus start duluan, tapi nanti bakalan kebalap nih sama yang lain-lain gini, dan ujung-ujungnya ke tempat yang akan kita tuju gue belakangan. Dan itu terbukti gitu kan, kayak di Pelabuhan Ratu seperti itu. Akhirnya gue tidur 1 jam, ya sekitar 3:30 gue jalan. Orang-orang ketemulah siapa yang orang-orang yang mungkin sama Om Roni juga yang datang jam 8, jam 9, akhirnya bareng juga kan begitu paginya ketemu. Tapi ya tadi gue bilang, begitu di jalan gue kebalap lagi sama mereka. Akhirnya masuk CP-nya kan gue terakhir. Orang terakhir kali gue dari 10 karena 10. Bedanya Om Pel sama aku, itu rute Cikotok Pelabuhan Ratu gue udah 3 kali. Kan gue belum pernah. Lah kan kok ngajak waktu mau coba Kan kagak bisa kita. latihan. Jadi kan jadi ya istirahat ya, masalah istirahat tadi seperti itu. Nah setelah itu gue bilang tadi istirahat paling panjang itu gue di CP1. Setelah itu istirahat lagi gue lupa. Pokoknya rata-rata kayak di tadi yang lu bilang apa? Apa namanya? Wonosari itu gue nyampe sana jam 12. Makan di pinggir jalan, ada tempat makan, gue makan, terus mau numpang tidur di situ, katanya mau tutup, akhirnya gue diarahin ke masjid, akhirnya gue tidur di masjid, sama jam 3 gue udah bangun siap-siap jalan, terus tidur lagi itu CP2 sempat masuk hotel, jam 12, setengah 12 gue masuk, karena orangnya jam 12, gue setengah 12 masuk, masih keburu kan alhamdulillah. Gue juga masih sore, masih bersih. Nyari hotel, dapat hotel, bersih. Ya sekitar jam 1, jam 2-an lah tidur. Pokoknya jam 3 ya gitu bangun. Pokoknya gue harus sama dengan orang-orang nih berangkatnya. Jadi intinya, walaupun gue-nya itu lebih pelan dari yang lain, Tapi nonstop. tapi istirahat gue lah yang harus gue kurangi nih. Dan gue harus berani ambil resiko itu. Karena kalau gue tidurnya seperti mereka 4 jam, 5 jam, wah salah Om. Nggak bakal kekejar. Jadi patokannya pokoknya ketika paginya ya udah kita jalan bareng lagi nih. Nanti kesananya ya bakalan sama lagi intinya kayak gitu. Berarti kurang lebih bisa dibilang nggak ada cerita horor ya Om ya? Alhamdulillah. Terus pokoknya tidur lagi itu setelah Ranupane di Senduro. Setelah hutan itu ada warung. Gue sempet tidur di situ sekitar 1 jam juga. Dari situlah sampai ke finish gue nggak tidur lagi tuh. Jadi dari malam apa tuh berarti malam Sabtu ya itu ya? Ya malam Sabtu. Malam Sabtu. Iya, malam Sabtunya. Gak tidur gue. Kan gue sampai Jumat itu kan gue naik itu kan Jemplang sampai Ranupane jam 7:30. Berarti hari Jumat lu nggak tidur sampai Sabtu udah? Ya tidur itu sebentar 1 jam itu. Ya sebelumnya juga sama sejam gitulah pokoknya. Terus ya udah dari situ mulai gak tidur. Akhirnya begitu mau sampai Banyuwangi juga gue kagak nyampe udah lama gitu gue begitu lihat cuma nambah 1 kilo, kres lagi lama sampai 1 kilo. Dan gue ambil hikmah Om. Di Bentang Jawa ini selama 6 hari gue cuma ngerokok nggak nyampe 1 bungkus Om. Gimana sih kok bisa berhenti dong ya? Nggak juga sih. Oke Om, tadi kan kita bicara horor. Sejauh perjalanan Om ke Banyuwangi,
tempat apa sih Om yang bikin rasa berkesan bagi Om dan Om itu pengen balik lagi ke sana? Pasti bicara kayak pemandangan yang bagus atau mungkin nama keluar ini yang dari sana atau mungkin seperti apa? Om mau balik lagi ke sana? Mohon maaf Om. Usia gue sama nih dengan topi gue nih 54 ya kan. Tapi di tahun ini gue 55. 54 Om pasti. Tahun ini gue 55 dan tahun depan gue pensiun. Jadi bagi gue Bentang Jawa itu sesuatu yang harus dikenang, tidak untuk diulang Om. Jadi kalau lu bilang tadi untuk balik lagi, mohon maaf Om. Ya, karena kita balik lagi dalam bukan naik sepeda sih Om. Oh Ya. Om mungkin nemu tempat yang bagus banget gitu loh. Atau mungkin suasana di warganya yang hangat banget bagi Om. gini Om ya. Gua orang yang kejar-kejaran sama robot COT. Dan Jadi gak menikmati lustrat ya? ya, dan itu jujur Om, itu sampai ke bawah mimpi begitu udah sampai rumah Om. Serius, mobil COT itu warna putih, sedan, di atasnya ada lampu-lampu gitu Om. Kayak mobil polisi. Iya, ini kan sampai ke bawah mimpi Om. Gue bilang mimpinya gue seperti itu. Jadi itu sampai ke bawah mimpi. Jadi sepanjang perjalanan dari Anyer sampai Banyuwangi, jujur ya, ini jujur, gue tidak menikmati pemandangan. Oke. Di Bromo gue nggak ngeliat tuh namanya gunung apa Semeru ya? Malam ya. Kagak, waktu sorenya juga nggak lihat. Terus ya pokoknya pemandangan yang robot itu juga gue juga nggak tahu itu di mana. Pantai Ya, robot tuh sistem aja ya. enggak, robot yang itu yang di Oh iya. aku nggak tahu. Gue nggak tahu Om. Pantai gue nggak nikmatin namanya pantai Om. Pokoknya pandangan gue tuh cuma 5 meter ke depan sama Cyclo. Udah. Itu aja. Jadi cuma ini. Tengok dikit. Itu aja Om. Jadi gue nggak jujur sama sekali sepanjang perjalanan kemarin gue tidak menikmati pemandangan. Kalau Rani? Kalau gua sih yang masih menantang ke Bromo pasti ya. Berkesan ya Om? Berkesan. Karena di semua tanjakan saya hampir gak nonton. Tapi di Bromo saya nonton. Itu jadi salah satu tantangan dan tempatnya memang cakep gitu. Saya nikmatin, saya sempat video, saya foto di situ. Itu berapa lama Om di rute Bromo? Sampai Soham? Dari saya nanjak Bromo itu dari jam 12 malam dan malam. Malam juga bagus katanya. Cuma saya lewatnya malam jadi nggak kelihatan. Ya menurut teman-teman. Nah saya mulai nanjak Bromo yang segmen 24,5 kilo itu. Naik segmen saya udah mulai jam 12 malam tapi mampir-mampir. Ada mampir satu titik di kilometer 4 apa 5 kilo. Yang nanjak halus itu. Nanjak halus sekian 3%, 5%. Saya sempat powernet sebentar. Itu juga sama. Salah pilih balai-balai yang punya bolong-bolong juga. Jadi daerah Bromo tuh dingin banget gitu. Saya sempat keluarin emergency blanket tuh. Oh lu malam sih ya. Ya subuh yang tengah malam dini hari. Jadi saya pakai itu. Wah ngidil. Nggak bisa, saya harus goes. Udah lanjut goes. Jam 2 lah saya kerasa. Deki lewatin aku. Ian. Deki atau siapa ya? Saya lupa. Pokoknya bukan Triadi lewat aku. Triadi lewatin aku. Terus nggak lama aku lihat ada Om Amir ada di depan. Nah dari situ tuh nggak lama tuh sama Om Amir memang kita nggak boleh drafting gitu ya. Tapi pada saat di Bromo biasa pada ngumpul akhirnya. Karena nanjak. Saya dilewatin orang Malaysia juga. Terus dilewatin siapa gitu kan. Pada canda-canda. Saya total sampai Jemplang itu jam 8.30. Berarti hampir 5 jam aja. Untuk tuntaskan 25 kilo itu. Rute Bromo ya Om ya? Ya 20 kilo lah. Karena kan jicak-jicak. Kan 5 jam itu dari mana Om? Hah? 5 jam itu dari yang bawah itu ya? Yang perempatan itu? Ya bapaknya udah yang Kampung-kampung yang masih rame. terus tiba-tiba Mulai menuju Bromo yang Desa Ngadas. Plang Desa Ngadas, kemudian ada dijelasin nih udah di atas. ya tanjakan pertama apa namanya, tanjakan kedua apa namanya, tanjakan ketiga apa namanya, tanjakannya begini. Nggak bisa dibahas. Nah sampai pada titik terakhir saya tanya, Jemplang di mana Pak? Itu udah kelihatan kata Jemplang kan nggak ada bulutan gini kan? Ya yang ada foto. Ya akhirnya saya Dan Jemplang itu
Satu-satunya yang gua punya foto barang sepeda itu cuman di Jemplang. Bilang, Selama 1.500 kilo gua nggak ada foto-foto barang sepeda. Tapi ban motor ada. itu sepeda ban bocornya di foto ya. Dan itu juga gua tadinya nggak tahu kalau itu Jemplang gitu loh. Gue jadi goes gitu kan. Udah lewat itu tiba-tiba ada orang dari belakang tiba-tiba nyusul karena kan gua lagi ini kan lagi dorong-dorong. Nakal. Om foto-foto om di Jemplang. Ngapain sih foto-foto gua ngejar waktu? Udah cakep om itu om. Untung gua ngikutin anak Bandung. Lupa gua namanya. Akhirnya sempat foto di situ. Satu-satunya foto yang gua punya dan itu yang gua posting. Ya di Jepang kebetulan banyak orang, jadi kita bisa minta tolong. Om ikut yang bentang Jawa, iya ini bentang Jawa, gue bilang difotoin. Jadi memang rata-rata peserta itu banyak dapat foto di Jepang ya karena ada orang di situ bisa minta tolong. Nah rute yang enak sebetulnya itu setelah CP1, setelah Sancam itu hampir rata-rata flat dan aku enak ikutin sampai ke Dendles. Dendles memang agak dalam hati ngomel juga ya kenapa jalan bagus nggak mau tapi dibelokin ke gravel 22 kilo. Bukan 80 ya? 22 Gravel itu. Gravel ya, juga mau bahas rute paling ngeselin sih om, paling. Oh iya Ini om ya, rute ngeselin ini ya. iya. Nah kenapa harus dibelokin? Ditanya dulu aja rute paling nyebelin. Itu masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ya langsung ke pertanyaan selanjutnya adalah rute yang paling nyebelin jadi sekalian. Ya, nah Kasih tahu lagi soalnya. yang ngeselin ya sama tanjakan cukup ngeselin ya tapi kalau bisa kita lewat tuh ya itu kilometer yang lu tanya kilometer berapa gua nggak ngantem nih karena masuk gravel kan lu kan tanya kilometer berapa 808 belok kiri gua soalnya 14 gua pikir ikutin GPX oh bener nih jalannya lurus kayaknya nggak jadi belok gravel ternyata di depan suruh belok jalan kecil Bener. masuk itu Itu kaget sih gue jujur om. Gue kaget. itu gue masuknya jam 5 jadi ngantuk masuk terang lagi mata Oh gue pas siang-siang. wow panas itu duk. Ketemu pas di tikungan terakhir mau belok kiri lagi ada pos 1 Ya. aku sempat ngecas tuh situ sambil baring nungguin di belakang masih ada 3-4 orang tuh baru masuk terus tiba-tiba banyak nyamuk nggak jadi pakai lagi jalan lagi paling ngecas bentar lah 15 menit jalan sampai keluar dari gravel. Nah setelah keluar dari gravel enak tuh masuk ke terowongan yang Mandara terus lewat itu enak sampai ke Pangkal. Iya. Jalan Imo kiri. ya Sampai kiri. Panggilnya nggak enak om. Iya enaknya sampai Pangkal doang. Nah habis itu tanjakan. Saya kan total jam 7 udah keluar gravel. Jam 9 udah nanya Panggang, berarti 2 jam itu enak tuh. Jalanan tuh. Sepanjang Imo kiri, Gunung Kidul, sampai naik Siput. Nah kedua, yang ngeselin Bromo kan. Bromo udah pasti. Ketiga, Gumitir. Gumitir ditutup, dibelokin ke kanan, 9 kilo tuh. Masuk jalan gravel lagi. Saya sempat gubrak 10 kilo. 9 lebih. Ubrak saya karena kan itu banyak batu-batu lepas. Ya Pak, pada saat belok kiri kan kita ngerasa nyaman nih. Tapi nggak bisa kendaliin soalnya batu-batu lepas kan. Trek. Ada tajam batunya. Ke kanan nggak bisa lepas trik, gubrak. Luka sih sini tapi nggak apa-apa. Jalan lagi sampai itu 1 jam lebih ya 1 jam 15 menit saya rasa. Di Gumitirnya doang. Iya. Ada di gravelnya so. Di Bitir itu ada enak tuh menuju Banyuwangi saya banyak ngeput lagi itu sampai di finish. Tidak 3 rute ya om ya. 3 ya. Kalau dari Om B berapa rute? Kalau Om Ronil bilang tadi gravel paling belin ya. Pas di Dendles gravelan justru gue paling nyaman di jalur gravel itu. Bandu lebih nyaman ya. Kan gue pakai 2830. Nggak jadi di 32. Kagak, gue pakai ban depan 28 belakang 30 karena kemarin ada yang hit tuh. Jadi tapi di gravel itu gue ngerasain karena dia kan batu-batunya batu-batu batu ya. Ada tanah bisa pilih juga. Tapi ya sambil nyaman tapi sambil kesel. Wah masik nih langsung gravel karena kan itu harusnya jalan lurus ya. Kita dibelokin kiri kan. Ya. Nah pikiran gua itu akan sama ketemu nanti nih di depan ya paling nggak jauh gitu kan sekitar 2 kilo 3 kilo. Gini dulu baru gini lagi. Ternyata kan panjang banget kan om. Panjang banget sampai kita ketemu jembatan ya kan.
terus jalan bagus pinggir sawah, tengah-tengah sawah, terus banyak kaki gravel kan, Cakep itu. itu bagus, terus masuk ke gravel. Semoga tahun depan itu di aspal semua. Jadi nggak ada gravel lagi. Tapi emang tiap tahun lewat situ ya, Pak? Lihat ya, tiap tahun. Karena sih kalau ditarik lurus kurang 1.500 Iya. Itu sih kalau gue malah itu yang paling nggak suka semua tanjakan bagus. Jadi memang gue banyak nuntun. Jadi gini Om, ini mohon maaf ya, kemarin itu kan cyclo gue sempat teror di daerah Trugatek. Jadi gue tuh 1.200 itu nggak tercatat tuh di Strava gue. Jadi yang tercatat itu hanya dari CP2 sampai ke finish. Kalau lu pakai Rapid GPS bisa tarik tuh. Atau minta itu. Nah, ntar dulu makanya. Dari Jadi dia cuma punya CP2 sampai finish. Itu 343. Ya 1.160-an tuh baru CP. Kebayang gak sih? Lu udah goes jauh-jauh 1000 kilo lebih ternyata nggak kerikot kan? Ya tadinya sih ikhlasin aja gitu kan cuman. Nah, akhirnya begitu sampai finish gue tanya sama panitia, kebetulan panitia bilang bisa nanti datanya ditarik dari tracker. Akhirnya kemarin gue dikirimin datanya, gue download terus gue masukin ke Strava. Nah keluarlah kemarin yang gue posting bahwa jaraknya itu 1.400 kilo. Lumayan lah 1.400. Oh mana 1.500? Ya, Lu belok kemana? ntar dulu makanya 1.400. Elevasinya 8.000 Om. Iya. Lu korupsi 100 gitu lah. 8.000. Nah, kan kalau korupsi gua 100 kilo elevasinya sampai setengahnya, kan 12.000 harusnya. Nah, terus jamnya bener, waktunya 153 jam. Nah, hanya jarak sama elevasinya yang beda. Nah, gue tanya, Om Rifa, ini gimana kalau gue posting gini-gini? Nggak apa-apa, karena memang datanya si tracker ketika kita pindah ke Strava itu beda dengan di Bikeom. Itu jadi memang yang di tracker itu benar sebenarnya sebetulnya 1.000 rupiah sesuai dengan ininya panitia. Tuh, udah makanya gua lumayan lah dapat 1.400 daripada 300. Kalau lu ada trouble di jalan juga pasti panitia ngekat kan. Oh lu nggak lewat awal nih. Gitu. Pasti udah ada dapat surat cinta ya kan. Nah terus waktu cyclo gua rusak itu gua panik juga Om. Gua tuh bawa cadangan. Bawa Bikeom cadangan. Lu udah ingetin, lu bisa pakai nggak? Lu bilang nggak bisa. Ya nggak siapin lu tuh. Bayu. Oh ya Bayu. Nah jadi begitu error, itu kan yang ada panik Om. Gue kan ngeliatin ini kan, kok petanya nggak ada nih, mapnya nggak ada. Gue panik, gue berhenti, gue cek. Itu gue cek sampai gue cek rute, itu kagak ada datanya semua tuh. Kan gue kemarin gue bagi 5 ya, gue bagi per hari lah per hari. Istibiarat basahin lah, terus sampai ini gue bagi-bagi lah. Udah tuh sama sekali kagak ada semuanya nih, yang full juga nggak ada. Ya Allah, gue bilang ini gimana? Cara gue panik. Ya udah, gue sampai sempet WA panitia juga kan, direspon, cuman gue juga nggak ini masih sambil panik gitu. Udahlah. Kepikiran gue saat itu adalah pakai komut. Jadi gue ambil HP, gue buka datanya, oh ya ini nih, udah, jangan komut ada. Cuman kan gue sih begini Om, tangan kiri pegang ini nih pegang handlebar. Ya Allah, gue bilang ini ribet amat gue ya begini. Akhirnya gue kantongin. Begitu dikantongin ada jalan pertigaan gitu. Ini belok kemana? Gue buka lagi kan kayak gitu. Wah, headset gue juga rusak jadi gue nggak bisa denger kan. Ya udah, gue bingung kan, gimana? Udah, akhirnya baru tuh di situ gue liat ini ada ya Bikeomnya satu lagi gue. Garmin. Jangan sebut merek. Akhirnya gue nyalain, gue cari datanya, GPX-nya, oh ini udah ketemu, udah gue ikutin itu, jalan lah gue. Saat begitu jalan gue lihat lagi, mati Om. Jadi auto sleep. Gue kan kagak tahu, sampai gue telepon dia minjeminnya ini gimana nih Om? Waduh, ya gue udah panik ya Allah gimana nih. Auto sleep lebih hemat materai. Iya tapi kan gue jadi bingung ngelihatnya. Aja gue pencet, adalah peserta. Om gue ikut sama lu ya, Garmin gue gini, boleh gak ya sama panitia? Gak tahu juga deh kan. Udah gak apa-apa deh, ikutin dulu. Cuman pas lagi ngikutin gitu, gue masih penasaran kan. Gue cek lagi, begitu gue lihat, anjing udah jauh banget Om. Udah cukup banget, udah lah biarin deh. Gue emang gak boleh barengan ya, gak boleh drafting. Akhirnya ya udah, gue juga mikir gak boleh kali ya udah. Gue coba lagi udah. Itu paling dikit-dikit gue pencet, dikit-dikit sendiri gue pencet. Sampai akhirnya di CP2 lah itu. Di CP2 sebelum gue tidur gue cek lagi kan. Akhirnya muncul lagi tuh datanya. Besoknya barulah gue nyalain dari CP2 ke finish.
Pakai Jadi cycle lo. pakai cycle gua. Jadi intinya jalan mana yang paling nyebelin, semua tanjakan nyebelin. Itu aja sih. Kalau dari Om B semua tanjakan nyebelin. Iya. Mungkin kita masuk ke pembahasan selanjutnya, Deo. Selama gue 1.500 km nih Om, ada momen gak nih Om dimana Om itu ngerasa oke banget pakai Giant TCR? Oh. Mungkin Dari rute flatnya, tanjakan, atau turunan, atau mungkin jalan jelek, jalan gravel tadi bisa dibahas juga. Apakah cocok dengan sepedanya? Gini Om ya, baru kali ini gue pakai Giant TCR. Oke. Dan seperti yang tadi gue bilang, semua tanjakan nyebelin. Iya, gue tidak memungkiri itu karena gue juga mungkin kurang latihan. Tapi jujur ya Om, kenapa gue bisa finish? Satu yang tadi gue bilang karena rahmat dari Tuhan, doa dari ke istri, anak-anak, keluarga, dan support teman-teman. Dan yang terakhir adalah sepeda Giant. Jujur Om, ini beneran Om. Seandainya gue nggak pakai Giant TCR, gue juga nggak tahu. Jadi walaupun itu tanjakan nyebelin, tapi buat gue Giant TCR itu bisa membantu gue untuk menyelesaikan tanjakan-tanjakan itu sih. Ya nyaman buat gue lebih ya dibandingin sepeda yang gue pakai sebelumnya ya. Gue kan perbandingan paling dengan sepeda yang pernah gue pakai kan. Nah terus hanya gue kan nggak pernah biasa pakai yang apa sih ini namanya rims yang tembel gini kan. Jadi ketika kita kan banyak berlawan ketemu angin Om ya. Itu berasa banget melambung apa segala macam itu aja sih. Tapi intinya dengan Giant TCR itu gue berasa enjoy sih, nyaman. Dan gue jujur ya Om, dari pas mulai latihan itu ini sepeda enak banget ya, nyaman gitu. Bukan karena gue dipinjemin Giant, enggak. Tapi ini beneran. Udah nih. Nah, sepanjang saya pakai TCR kan udah lama ya. Dari 1 sampai 10 paling 2 atau 3 yang saya ngerasa tidak nyaman dan menyerah pada event itu gitu. Salah satunya kan Mang Eo Matus kita. 2 kalinya kayak latihan ke Naringgul kan lo tahu sendiri kan paljakannya ya kayak gini gitu. 1 kalinya ya dulu awal-awal puncak 2, tapi so far Bentang Jawa nggak berasa berat gitu ya, karena dengan Giant TCR tuh enteng gitu, dan saya tidak merasakan trouble di sepeda. Hanya kekurangan angin dikit aja itu dari CP3 Ranupane, jadi saya tambahin angin, mungkin saya kan pakai 60 PSI, tinggal 40-an PSI, jadi saya tambah belasan aja. Itu saya bawa pompa elektrik yang ada ukurannya, jadi tahu. Enak banget sih pakai ban 12 karena saya baru pertama kali pakai juga, jadi begitu ketemu jalan-jalan gravel tuh agak meredam getaran. Yang sebelumnya pakai yang bukan yang size-nya kecil lah gitu. Aman Ilirnya 11 ya? Ya, intinya TCR itu saya rasa saya cocok banget. Cocok sama disupport dengan bannya juga ya. Betul. Dan saya sih berharap Sama wheelset-nya juga. Ya. jadi kalau diizinkan nih Om ya, ke kantor pakai Giant TCR juga nggak apa-apa sih. Saya cengkup buka wheelset-nya SLR1 tuh, wah top banget sih gitu. Jadi enteng gitu. Ya pasti sama kayak Om Bay juga, restu dari keluarga, dari istri yang paling penting, karena kan salah satu bagian daripada rulesnya Bentang Jawa ya harus mendapatkan izin dari keluarga juga gitu kan waktu itu ya. Itu dari sisi sepedanya tadi kan kita sempat bahas, ada sampai sedikit di-spill tadi sama Ong Pi. Itu dari sisi mana sih Om, dari Giant TCR nih mensupport banget bagi Om bisa, entah itu dari geometrinya, atau mungkin dari kenyamanannya, atau bobot, atau mungkin ada hal lain? Kalau gue sih geometrinya iya, oke. Terus dari bobot juga ya menurut gue sih ringan ya. Dan juga berpengaruh dari ban juga ya Om. Yes. Dan sebenarnya yang paling pengaruh juga selain itu adalah fitting loh. Iya. Gue boleh bawa nama Cadwi. Jadi ya kebetulan fitting itu untuk GoS Ultra itu sangat penting. Dan sebelum gua memulai race kemarin, sekitar 1 bulan kali ya, 1 bulan beberapa minggu sebelum itu,
gue sempet fitting untuk memastikan bahwa kondisi sepeda ini cocok sama gue. Posisi badan gue seperti apa yang baik. Dan gue kemarin fitting di Charlie, baik Om Charlie, Om Ewin, thank you banget, luar biasa fittingannya. Dan alhamdulillah gue nggak ngerasa hal-hal yang negatif lah di badan gue selama gue 1.500 kemarin. Jadi selain sepeda yang mendukung, fittingan juga jangan sampai dilupain. Om Roni? Kalau saya memang dari awal dikenalkan sama Giant, memang enak ya dipakai, tapi sebelum fitting itu. Nah kemudian saya coba fitting di salah satu tempat yang pakai computerized, tapi tidak menambah kenyamanan, artinya biasa-biasa aja. Berat dikenalin lagi di Bandung, ada Kawawan itu cukup senior di bidang fitting, toko sepedanya NCC namanya. Dia manual tapi matanya tuh hebat ya, madang kita lagi goes terus pengen turang, bahkan plate kita masih selisih 1 mili 2 mili dia masih tahu. Jadi tak tambahin ring supaya antara kaki kiri sama kananku betul-betul ngebalance. Nah setelah fitting makanya saya baru bisa, oh ternyata ikut 200 kilo, 300 kilo, 400 kilo, 600 kilo udah gak ada masalah. Berarti dalam artinya geometrinya dapet, kemiringan badan juga dapet, tangan juga dapet, kaki juga dapet, bahkan pokoknya semua badan juga fit di sepeda. Nah di Betang Jawa akhirnya kita juga nggak ngerasakan kesemutan tangan gitu. Cuman tangan kiri aja nih, karena kan mekanik yang saya pakai ya. Kiri kan lebih berat untuk oper ke FD ya, crank depan. Nah sampai sekarang sih masih terasa dikit, tapi kalau yang kanan nggak berasa. Oh berarti lebih kayaknya memang hampir semua orang yang ngerasain hal yang sama. Kecuali gue di hari Jumat. Sama Om Ari juga walaupun pakai dia itu sama. Tangan kiri ya karena sampai sekarang masih berasa. Posisi tangan kiri itu jarang gerak ya. Kita jarang mindahin FD ya. Kalau yang kanan kan kita sering, kalau yang kiri jarang. Dan gue tuh di hari Jumat Om, mulai begitu pagi-pagi. Dan dibantu gitu. Karena atau pakai Stellit bro masih di MT ini juga. Itu beda berapa tadi, jadi gak bisa gitu loh. Kayak gak ada tenaga sih. Tapi alhamdulillah sekarang sudah. Jadi pesan ke teman-teman, kalau mau gue secara jauh ya pertama fitting dulu. Nah saya juga terima kasih pada kawan kalau nonton di video ini, top banget baik. Saya jadi bisa menyelesaikan semua event ultra dengan baik. Oke Om, ini ada pertanyaan menarik sih. Jikalau sepedanya bisa diajak ngomong nih, Om mau ngomong apa sih ke sepedanya? Wah pengen ngomong sama sepeda. Terima kasih udah nemenin gue selama 1.500 kilo, 153 jam. Dan gue berharap lu gak diminta sama Giant. Nanti kita bicarain Om ya. Sampai tahun depan deh ya gitu ya. Berarti gue salut deh. Gue jujur Om, gue udah ngasih nama buat sepeda gue itu. Apa tuh? Bilik. Si Bilik. Apa tuh? Pasti ada biru metalik. Kalau gue udah tadi pagi gue posting waktu pakai Sally juga. Saya namain si putih. Apa tuh? Karena sepeda warnanya putih ya. Saya ngucapin terima kasih juga karena dia sangat anti banting gitu ya. Kayak tubuh kita juga. Tubuh kita dilatih bisa dibanting habis-habisan juga masih tetap lanjutin gitu ya. Sepedanya juga balance gitu. Tanpa ada keluhan apapun. Ban pun tidak bocor kecuali ya 2 kali ya. Saya ban pun tidak bocor. Saya sangat berterima kasih banget sama sepeda saya. Oke. Sepeda Giant sama si putih ya. Oke, kalau untuk tadi kan kita bahas tentang kalau seandainya sepeda bisa ngomong. Sekarang kalau mau dikasih rating, sepeda Giant itu paling cocok di ratingin berapa kok? 1 sampai 10. Kalau bisa 11. Jangan ya, kan 11/100 bro. Oke ya. Gua akan kasih 9.
Oke, 9 dari 10 ya. Ya. Kalau menurut nih, Saya ya kurang lebih lah 8, 9, 10 di angka-angka paling atas. Harus salah satu om, jangan 3. Tapi saya mendekatin itu gitu loh. Ya, Kalau gue sih 9. dia sama lah sama Ovel. Ya, Apa-apa kan? ya gak apa-apa, boleh. minusnya ini satunya ini apa nih? Karena kemarin perjanjiannya sampai bentang Jawa. Kalau yaudah baik tuh pakai ini, mungkin gua akan kalau 10. Namanya minus sapelnya masih ada sadel yang bunyi krek krok itu. Kalau sebetulnya mulus itu lebih semangat lagi gitu. Kan teman-teman banyak lewatin tuh. Om BB-nya bunyi tuh. Kan gue bilang ini adalah sadel gitu. Oke. Oke om, 2 pertanyaan lagi. Om kan berhasil nih jadi finisher di bintang. Alhamdulillah ya. Menurut Om, apa sih makna dari kata finish yang berhasil itu yang sudah Om lalui? Kenapa? Makna dari kata finishnya itu detailnya seperti apa Om? Ketika menjelang finish sekitar 40 kilo menjelang finish, Oke. jujur dan di finish mungkin orang-orang ngelihat mata gua itu bengkak karena sepanjang beberapa kilo itu gua nangis campur haru, sedih, bahagia, ingat orang tua yang udah nggak ada, yang jadi sedih lagi om gua, jujur om, ingat orang tua, ingat keluarga gua kita tinggalin selama 6 hari, tapi mereka juga merestui dan kita harus berjuang untuk bisa menyelesaikan ini. Tapi gua masih harus menghadapi 40 kilo yang kita nggak tahu nih, apakah kita bisa berhasil apa enggak nih di 40 kilo ini. Kan bisa aja, kita nggak tahu kan. 1 menit ke depan atau 10 menit ke depan atau 1 jam yang akan datang kita nggak tahu. Di situ gua nangis-nangisnya sambil goes. Gua inget semua itu, gua bersyukur sama Allah dan gua tetap masih meminta biar gua bisa sampai ke titik finish. Situ, jadi gua memang jujur ya, itu adalah pengalaman yang paling gua dapat waktu itu menjelang finish itu. Jadi di situ gua ingat sama Tuhan, gua ingat keluarga, ingat orang tua yang udah nggak ada, ingat teman-teman yang udah support, termasuk sama Giant tentunya ya. Gue jujur om, gue merasa berterima kasih banget sama semua teman-teman, semua keluarga besar gue yang udah support itu. Dan di situ gue nangis beberapa kali, gue nangis sampai gue sempet berhenti. Ya Allah, gue sedih amat ya. Mudah-mudahan di finishing nggak kayak gini, gue akhirnya begitu. Ya pokoknya intinya kayak gitu. Dan finish saat itu adalah alhamdulillah ternyata Tuhan merestui merestui gua kemarin di bentang Jawa, meridoi perjalanan gua, diberikan keselamatan, kesehatan gitu kan, sampai finish, terus keluarga, teman-teman semua support gitu kan. Nah disitulah gua ingin juga membuktikan bahwa sepedahan ke kantor itu gak sia-sia. Itu aja sih. Jadi di situ kan dari awal juga gue udah bilang ini kelas karyawan. Gue selalu bilang gue kelas karyawan karena ya latihan gue cuman ke kantor doang, gue aja kan. Beberapa kali sih ke daerah, cuman kan nggak intens. Berarti bagi Om P memaknainya sendiri lebih ke seperti apa yang udah dikorbanin seperti latihan tiap hari ini ke kantor, naik sepeda, back to work ya. Ya ternyata back to work itu tidak sia-sia. Jadi ingat apa? Tidak menyalahi hasil. Usaha tidak menyalahi hasil. Oke. Nah, Om Rani, Kalau saya ya berkat latihan sebelum BJ itu cukup gila-gilaan. Salah satu yang saya ajak OP juga sih, indikator kita mau ngelewatin CP1 gitu ya. Ada Paris Panjapa Mountaineering PVJ itu, yang 1 minggu sebelum acara itu 400 kilo dan 8.000 elevasi, sedangkan di CP1 400 di Moto 4 6.000 elevasi. Nah itu kita laluin dan merasa CP1 tuh ringan, nggak kayak Om P merasa berat ya. Semua om. Saya memang merasa perasaan yang sama kayak Om P itu di kilometer 1000 hampir. Masa saya nyerah ya. Banyak yang nonton, banyak yang support, banyak yang memperhatikan gitu ya. Kenapa saya sampai selemah ini gitu ya. Itu berkecamuk tuh. Saya harus finish, saya berdoa gitu kan.
Nah ternyata terkabulkan pada pagi harinya jam 5.30 saya lihat tuh satu setelah lewatin om katanya kan, aku nggak ingat siapa itu. Terus saya bangun, saya lanjutin dan bersyukur bisa lanjut. Kemudian pada saat setelah gumitir saya dikasih tahu Om Amir tuh, waktu itu sempat di gumitir itu bareng lain dengan Om Amir bilang, Om Tony kalau mau duluan, ini jalan udah rata, silakan ngebut. Ngebutnya tinggal 70 kilo, karena kan 40 kilo tuh lebih dekat lagi kan, 70 kilo, banyak turunan, tanjakan yang halus-halus. Enggak. Buat gue enggak. Karena bisa di ini, turunan kencang tiba-tiba naik gitu ya, jadi tenaga nggak terlalu banyak tuh. Tapi kondisi kita emang udah capek banget sih. Saya tuh merasa cukup lama banget itu sisa 30 kilo ke 20 tuh hujan deras. Padahal kan saya udah setting nih, lampu tuh ngepas, handphone pun ngepas baterainya, powerbank pun ngepas, semuanya sampai finish nih udah selesai gitu. Ternyata hujan, saya harus berhenti lagi, beresin semua supaya nggak kena air kan. Nah saya jalan lagi, ternyata tidak seperti yang kita harapkan, bisa masuk di bawah jam 12. Saya masuk jam 12:25. Paling saya tunggu adalah istri saya ketiduran tunggu dan di finish. Berharap dia ngucapin, tapi dia ngucapinnya setelah itu 1 jam berikutnya. Ya tapi so far bertekun. Yang saya tunggu-tunggu setelah itu baru ngasih tahu itu. Bagi Om Roni memaknainya lebih ke dukungan dari keluarga ya Om ya. Oke Om, satu lagi Om, pertanyaan terakhir. Sehabis Betang Jawa ini masih ada event loh yang pengen? Nih Om, kebetulan Sabtu kita ada event Highlander. Satu ini Om? Ya dari Borat. Makanya kemarin ketika gue tanya sama Giant kapan sepeda dibalikin, sesempatnya gue mau minta izin untuk dipakai dulu di Sabtu ini. Jadi ya mungkin setelah Sabtu nanti ya kalau memang ini ya kita akan kembalikan. Karena jujur Om, yang gue takutin adalah terjadi sesuatu dengan sepeda itu. Bingung gue gantinya Om. Itu aja sih. Jadi ya event itu, dan sebenarnya ada event Mangayu Mangatus yang gue sampai saat ini masih penasaran. Ya. Gitu. Beberapa kali gue ikut event tersebut. Itu jarak Mangayu Mangatus itu 500 kilo. 5.000 EG. Elevasinya 5.000 gitu. Dan beberapa kali gue ikut, alhamdulillah nggak pernah finish Om. Jadi sebenarnya Om, gue punya tantangan itu Om. Gue pengen ikut Mangayu Mangatus, masih penasaran. Gue pengen ikut itu dengan sepeda Giant. Berarti masih 1 bulan di Exter. Nggak tahu gitu gimana Giant. Itu bulan apa itu? September. Akhir September 2028. Tapi ya udahlah, karena kan jujur Om ya, untuk ikut event seperti ini nggak butuh biaya sedikit Om. Gitu ya, tapi kan harus ngeliat ke situ juga. Sementara kemarin kan istri juga udah wanti-wanti, udah ini nggak usah ikut event kayak gitu lagi. Tapi jujur Om, ini buat panitia Bentang Jawa ya, kemarin itu hanya gimmick. Sebenarnya gue masih penasaran, gue pengen bisa nyoba Bentang Jawa lagi tapi dengan waktu yang lebih cepat. Jadi gue harus butuh latihan lagi, gue butuh prepare segala sesuatunya lagi. Jujur gue penasaran, mudah-mudahan gue diberi kesempatan kesehatan sehingga gue bisa nyoba lagi Bentang Jawa. Itu depan ya Om ya? Nggak tahun depan juga kali ya, kita lihat nanti lah pokoknya. Om Roni, kalau saya memang sama, Sabtu ini juga ada event dari Bogor ke Bandung gitu kan, disambut sama teman-teman Back to Bandung. Pesertanya ada sekitar 140. Nah saya juga akan ikut goes juga kayaknya. Ya itu event paling dekat. Sepanjang saya kan memang ada beberapa event juga. Nanti Desember ada Puncak 2 Challenge. Kemudian kalau diberi kesempatan lagi, memang saya masih bikin ikut Bentang Jawa karena rutenya enak. Tidak semua nanjak terus, dia akan ada turunan, kita akan dikasih recovery, terus kemudian baru nanjak lagi. Dan ya itu satunya aja sih yang paling berat cuma Bromo, tapi yang lain kan enak turun naik.
Ya kalau dikasih kesempatan juga sih, kalau istri mau juga pengen pairing sih sama SD gitu. Itu harapannya. Oke Om. Mungkin itu aja Om. Terima kasih Om udah cerita dan sharing ke kita tentang seperti apa pengalamannya di Bentang Jawa. Sama apalagi juga pakai sepeda Giant ya Om ya. Pada itu Giant TCR lebih tepatnya. Dan untuk perpanjangannya mungkin nanti kita bisa omongin di belakang. Siap. Intinya gini Om, jujur gue sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah memberikan segala sesuatunya dan meridai perjalanan gue. Terima kasih buat pertama istri, anak-anak, keluarga, teman-teman semuanya, baik yang teman-teman peserta, teman-teman panitia, teman-teman di luar Bentang Jawa yang jadi dot watcher, dan terima kasih buat Giant yang udah support luar biasa sampai akhir kemarin dan sampai saat ini. Ya pokoknya intinya gue berterima kasih semuanya. Alhamdulillah bisa menyelesaikan challenge ini. Dan jujur sih sebenarnya masih penasaran biar bisa tidur nyenyak di Bentang Jawa. Mani. Ya terima kasih juga sama Kak Empai, kepada istri, kepada teman-teman semua, kepada Giant. Ya semua mensupport pada keberhasilan ini. Itu aja. Yang pasti ini bukan event yang biasa-biasa. Ini event yang luar biasa. Teman-teman kantor juga lumayan loh, mereka menonton. Dibilang kamu baru sampai sini, kenapa nggak ini, kenapa nggak gitu. Oke, ya. Oke, gue Sam, mungkin itu aja sharing kita pada hari ini. Dan kalau ada yang ditanyakan soal Bentang Jawa, mungkin nanti bisa di DM ke Instagramnya Om P sama Poni. Siap. Kita akan juga. Terima kasih gue Sam. Terima kasih. Dadah.